Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Natalina dari kelas 10 IPS 2. Tugas sosiologi kali ini yaitu menerangkan materi tentang indikator 3.1.4 institusi sosial atau lembaga sosial. Apa itu pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial itu terjemahan dari Inggris, yaitu social institution, yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Lembaga sosial itu contohnya kayak ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi. Nah, itu kita akan jelaskan. Nah, contohnya nih, lembaga keluarga. Di sini kan ada sistem nilai atau norma-norma atau peraturan. Pasti dong di dalam keluarga itu memiliki aturan, ada normanya, ada fungsinya. Fungsinya buat apa? Agar tujuan dalam lembaga keluarga itu dapat terpenuhi, serta ada bentuk dan organnya. Maksudnya apa? Dalam keluarga kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, itu ya disebut bentuk dalam lembaga keluarganya yang akan menjalankan normanya atau fungsinya. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis lembaga sosial. Nah, yang saya tadi nih udah kasih tahu nih tentang lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Dalam lembaga keluarga memiliki fungsinya nih, fungsi keluarga ada 7, yaitu fungsi reproduksi. Nah, maksudnya apa sih? Fungsi reproduksi itu fungsi keturunan. Suami istri menikah, membentuk lembaga keluarga, pastikan punya anak dong. Nah, itu anak-anak itu menunjukkan cinta kasih dan tanggung jawab ya, untuk suami istrinya, untuk meneruskan keturunannya. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Maksudnya di sini anak-anak itu dibentuk, pribadinya dibentuk oleh orang tuanya sesuai dengan harapan orang tuanya. Ya pastinya kan harapan orang tua itu yang baik ya. Namanya fungsi dari sosialisasi. Yang ketiga, fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral. Pasti dalam keluarga kan ada ya saling kehangatan satu sama lain antara ayah, anak, ibu, anak, suami, istri gitu kan. Namanya fungsi afeksi. Yang keempat, fungsi ekonomi. Keluarga terutama orang tua mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Ini tahu dong, seorang ayah bekerja untuk memenuhi ekonomi bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Itu fungsi ekonomi dalam keluarga. Yang kelima, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Nah, ada ayah, ibu, anak, dan ini kita saling mengontrol satu sama lain, menjaga, saling bertanggung jawab agar nama baik keluarga kita tetap terjaga. Nah, yang keenam, fungsi proteksi, perlindungan. Dibutuhkan anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak-anak merasa aman hidup di tengah-tengah keluarga. Sebenarnya sama sih dari sebelumnya, saling menjaga, saling mengontrol, saling bertanggung jawab. Tapi bedanya kalau yang kelima ini agar nama baiknya. Kalau yang keenam, agar anggota dalam keluarga ini merasa nyaman gitu. Jadi di dalam sebuah anggota ini tuh
di dalam sebuah lembaga keluarga ini tuh dia merasa nyaman. Seperti itu ya. Nomor 7, fungsi pemberian status. Melalui perkawinan, seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Jadi ya, menikah, membentuk lembaga keluarga, di situ akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Lanjut kita ke lembaga pendidikan. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus seperti sekolah agama dan sekolah luar biasa. Ya, seperti saya nih, saya pendidikan formal dari SD sampai nanti ke universitas tinggi. Ada juga yang khusus, misalkan kalau pengen mempelajari lebih dalam nih keagamaan, atau juga sekolah luar biasa, itu lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan mempunyai fungsi. Menurut Horton dan Hun, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Saya akan jelaskan beberapa. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kalau kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, nah itu kan nanti kedepannya agar kita bisa mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat. Di sekolah ada tuh namanya kan ekstrakurikuler. Nah, kalau yang suka dance, suka lukis, suka olahraga, itu kan bisa ikut eskul tertentu. Nah, di situ untuk mengembangkan bakat kita demi kepuasan pribadi atau bisa juga untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang keempat, memperpanjang masa remaja. Terus yang ketiga, lembaga politik. Keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Maksudnya di sini kalau ada aturan norma yang berkaitan dengan pemerintahan, itu dia dimasukkan atau digolongkan atau dinamakan ke lembaga politik. Masalahnya apa aja sih kalau berhubungan dengan lembaga politik? Ya, masalah ini tuh bisa dalam bentuk negara, dalam bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. Itu kalau kita misalkan ada dengar nih masalah-masalah, ternyata masalah itu dalam bentuk negara atau dalam bentuk pemerintahan, oh berarti ini digolongkan ke dalam lembaga politik. Lembaga politik ada fungsinya. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam, menjaga keamanan di luar. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, mengatur proses politik. Kalau kita lihat nih, semuanya lembaga politik ini dia yang mengatur prosesnya politik. Nah, dan dia pun juga fungsinya itu untuk biar aman, biar tertib, biar masyarakatnya ini sejahtera. Nah, itu fungsi lembaga politik. Yang selanjutnya, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi muncul ketika orang mulai membutuhkan produk orang lain. Oleh karena itu, pedagang kaki lima, pasar tradisional, supermarket, dan mall merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi masyarakat.
Jadi lembaga ekonomi itu ada berdiri ya karena misalkan kita nih, saya membutuhkan produk yang bisa dibuat oleh orang lain. Nah disitulah muncul tuh pedagang, pasar, dan mall. Nah, lembaga ekonomi memiliki fungsi memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberikan pedoman tentang pengupahan, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, memberi identitas diri bagi masyarakat. Di sini contohnya misalkan memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Nah, itu fungsinya, yaitu yang saya contohkan tadi. Misalkan saya butuh barang, otomatis kan saya dengan adanya lembaga ekonomi ini, saya bisa mendapatkan bahan pangan yang saya perlukan. Nah, di dalam lembaga ekonomi juga adanya pertukaran barang dong, udah pasti. Terus juga udah ada tentang jual beli barang, udah pasti harganya ada. Terus juga memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Kalau kita misalnya saya buka supermarket atau ya toko, otomatis saya butuh tenaga kerja lagi dong yang ngebantu saya, yaitu yang menggunakan tenaga kerja. Nah ini berhubungan nih, pengupahan. Kalau saya menggunakan tenaga kerja, pasti kan saya menggaji mereka. Nah itu contohnya beberapa fungsi dari lembaga ekonomi. Yang selanjutnya adalah lembaga agama. Tujuan lembaga agama adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, bersama manusia dan lingkungan. Ya ini sudah pasti ya, agar hubungan manusia dengan Tuhan itu erat, lebih baik. Terus juga hubungan sama manusia pun juga baik juga. Nah secara rinci lembaga agama ini berfungsi sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, memperkosa, berzina, dan berjudi. Terus juga pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik dengan sesamanya dan lingkungannya. Pedoman perasaan keyakinan, pedoman keberadaan, pengungkapan keindahan, pedoman rekreasi dan hiburan, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misalkan sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, maksudnya apa? Sebagai sumber pedoman hidup, kita hidup pasti mempunyai pedoman kan, biar hidup kita tuh terkontrol, terarah. Nah itu adalah fungsinya dari lembaga agama, yaitu entah pedomannya untuk individu atau kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Jadi di lembaga agama ini ada tata caranya, cara kita untuk berhubungan lah dengan manusia dengan baik, manusia dengan Tuhan. Terus yang ketiga merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Ini penting banget. Yang pertama aja udah sebagai pedoman hidup. Yang otomatis lembaga agama ini juga ada fungsi biar kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Itulah fungsi dari lembaga agama. Terus juga sebagai pedoman rasa keyakinan, jadi kita punya ada rasa keyakinan gitu loh. Oh ya, saya meyakini agama saya, misalnya sebagai Kristen atau Islam tuh kan. Terus juga misalkan yang ke-9 deh, memberikan identitas pada manusia, bagian dari suatu agama. Jadi kalau saya
beragama Kristen, identitas saya sebagai manusia, dan saya ada identitasnya nih, karena saya bagian dari suatu agama, yaitu agama saya Kristen. Seperti itu. Yang terakhir, slide terakhir, yaitu tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama ada Creative Institution, yaitu lembaga sosial yang secara sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh, lembaga perkawinan, hak milik, agama. Maksudnya apa sih? Lembaga sosial ini dia tuh dibentuk dengan sendirinya gitu, nggak sengaja dibentuk. Itu bentuk dengan tumbuh ya dengan sendirinya, dengan adanya gitu loh, dari dulu. Contoh, lembaga perkawinan, ya setiap manusia entah kenapa ya udah ada alurnya aja gitu, udah tepat saatnya umurnya dia menikah ya akan menikah. Terus juga hak milik, ya setiap manusia juga memiliki, ada hak miliknya, dari lahir memiliki hak miliknya. Nah, itu adalah disebut lembaga sosial yang secara sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Nah, terus yang kedua, enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga hutang piutang dan lembaga pendidikan. Nah, kalau ini baru sengaja. Jadi ini misalkan nggak ada tapi sengaja untuk dibuat agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kayak lembaga pendidikan dibentuk. Terus yang ketiga, basic institution, lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Nah, kalau ini lembaga sosialnya itu penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang sudah ada. Contohnya keluarga, sekolah, dan negara. Terus subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Jadi lembaga sosial ini ada, tapi jarang dilakukan karena ya kurang penting. Contohnya mentraktir makan teman-teman saat gaji yang pertama, tapi kan nggak selalu kan setiap ada gaji pertama terus traktir temen gitu kan. Jadi ya hanya cuma untuk rekreasi doang lah, tapi pas sesekali dilakukan gitu. Dan terakhir yang selanjutnya, profit dan sanctioned institution, lembaga yang diterima oleh masyarakat. Contoh, lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Kalau ini maksudnya tuh lembaga yang diterima, jadi lembaga ini dibuat dan masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Contoh, lembaga sekolah, jadi lembaga sekolah dibuat ya masyarakat bisa menerima. Terus yang selanjutnya, unsanctioned institution, lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu. Contohnya sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Maksudnya lembaga ini ada, lembaga ini misalkan dibentuk tapi masyarakat tidak bisa menerima. Ini kan namanya unsanctioned. Ini tuh artinya tidak diizinkan ya, tidak diizinkan. Jadi lembaga ini berdiri tapi masyarakatnya ini tidak menerima ya, karena dari contohnya aja kan itu ada hal negatifnya, pelacuran lah, perjudian lah, makanya masyarakat tidak menerima lembaga sosial ini. General institution, lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian masyarakat dunia. Contohnya lembaga agama. Nah, jadi lembaga sosial ini dikenal besar oleh masyarakat dunia.
namanya kan makanya general, lembaga agama. Jadi di dunia pun, di negara mana ada lembaga agamanya. Terus selanjutnya restricted institution, lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contoh lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Jadi lembaga sosial ini tuh nggak semua masyarakat yang mengenal lembaga sosial ini. Jadi hanya tertentu doang, masyarakat tertentu doang. Selanjutnya ada operative institution, lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh lembaga industri. Maksudnya apa sih? Maksudnya masyarakat yang hanya bersangkutan di dalam lembaga tersebut. Contohnya lembaga industri, ya udah yang berperan di situ hanya orang yang bersangkutan, dan fungsinya itu mereka menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan. Yang terakhir, regulative institution, lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contoh lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Lembaga sosial ini ya tujuannya tadi dikasih tahu untuk mengawasi, untuk menjaga adat istiadat yang sudah ada, tata kelakuan yang sudah ada agar tidak hilang, kan? Nah, ini contoh lembaganya, lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Nah, sekian dari saya penjelasan materi kali ini tentang indikator 3.1.4 tentang institusi sosial atau lembaga sosial. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan saya ada yang kurang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.